Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Halo selamat guys, sore. selamat sore. Selamat datang di podcast Podcast SMA Doa Bangsa. Oke, sebelum mulai ke acaranya, kita kenalan dulu nih guys sama narasumber kita, yaitu Ketua OSIS SMA Doa Bangsa, Bang Jibril Irsal. Halo Bang Jibril. Halo Kak Anggi, halo semuanya. Oke, di sini para penonton pasti ada nih yang bertanya-tanya, kok tiba-tiba ada podcast gitu ya Bang? Betul. Nah, di sini jadi aku bakal ngejelasin dulu ya. Podcast itu sebenarnya salah satu proja kita sebagai Segbi 3 dan itu sebabnya aku sebagai perwakilan Segbi 3, Anggi Misya Utami ada di sini. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke acaranya nih Bang. Tapi kita belum kenalan Bang. Boleh dong kenalin diri dulu mulai dari nama, kelas, hobi, umur, dan lain-lain apa deh yang bisa dikenalin ke penonton. Boleh. Oke, terima kasih Kak Anggi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jibril Irsal. Saya saat ini duduk di bangku kelas 12, tepatnya di kelas 12-2. Halo teman-teman 12-2. Terus juga saat ini aku umurnya, coba tebak umurnya berapa? Waktu Kayaknya enggak, apa ya, aku 18 tahun ya Bang. Bener. Bener, oh my god. Emang prediksi umur kayaknya ya, Kak Anggi. Terus juga mungkin hobi aku kalau misalnya e-sport itu ada Mobile Legend, cuman ya belakang ini sedang offline gitu ya, sedang jarang main. Terus kalau misalnya di bidang olahraganya tuh ada kayak badminton atau juga renang. Terus kalau buat hobi yang lain itu ada mendengarkan musik, terus menyanyi dan lain-lain. Itu aja sih mungkin. Nah, karena sekarang kita udah kenal, langsung aja nih ke pertanyaan pertama, yaitu first impression Bang Jibril. Gimana nih first impression Bang Jibril ketika udah jadi ketua OSIS di SMA Doa Bangsa ini? First impression ya? Oke, izin menjawab ya guys. Kalau buat first impression aku jadi ketua OSIS itu tentunya sangat bangga gitu ya, sangat bangga sama diri sendiri, terus juga kayak merasa dipercayai sama teman-teman, sama guru-guru juga, bahwasannya aku bisa gitu mimpin organisasi OSIS gitu di SMA Doa Bangsa tepatnya. Terus juga di sisi lain mungkin aku mulai agak sibuk gitu ya sama ngerancang visi misi, terus juga proja-proja apa saja yang bakal dilaksanain di satu periode ini. Tentunya harus punya tujuan dong di dalam organisasi. Terusnya tentu saja oprek sih Kak. Iya ya. Nah, di situ juga Kakak terpilih menjadi OSIS SMA Dua Bangsa gitu ya. Gitu aja sih mungkin. Sudah ke first impression, berarti kita ke pengalaman-pengalamannya nih. Seluruh pengalaman Bang Jibril ketika jadi OSIS nih dari awal, berarti dari kelas 11 ya, sampai sekarang akhirnya jadi ketua OSIS, gimana tuh Bang? Aduh, pengalaman panjang sih ya sebenarnya kalau ngomongin pengalaman. Kita cerita guys. Pengalaman yang menyenangkannya dulu atau yang gimana aja dulu nih? Kayaknya kita harus dari ini gak sih, kayak yang jatuh dulu baru bangun gitu. Aduh. Ini kita langsung aja ya, kita jujur aja. Fun fact aja sebenarnya waktu kelas 10 sama kelas 11 kan masih jadi OSIS ya, masih jadi anggota OSIS gitu. Tepatnya di Segbit 7, Segbit Sosial. Nah, di situ saat mendekati masa demisioner, masa peralihan kepemimpinan, di situ aku kayak ngerasa, pasti ngerasain gak sih anak apa ya, anggota yang lain juga kayak udah capek gitu ya di berorganisasi, terus kayak pengen cepet-cepet pulang gitu ya, pengen ngerasain gimana rasanya tuh pulang jam pas selesai KBM tuh langsung pulang gitu, pengen ngerasain kayak gitu. Terus kayak emang waktu itu tuh pikiran aku tuh kayak pengen off lah gitu ya dari organisasi, terus fokus sama yang di kelas, sama mapel gitu ya, ningkatin nilai. Dan ternyata seiringnya berjalan waktu, terus juga pengalaman yang aku dapetin, terus juga bimbingan dari abang kelas, kakak kelas, dan juga guru-guru telah mendekatkan aku untuk menjadi ketua OSIS gitu. Kayak awal-awalnya aku juga gak expect gitu, gak bakal kepilih gitu menjadi ketua OSIS SMA Dua Bangsa. Saat itu aku kira aku tuh masih belum
bisa gitu buat jadi ketua gitu. Ternyata seiring berjalannya waktu kan pengalaman, terus juga kita belajar ya, belajar untuk menjadi yang lebih baik gitu, berproses. Nah, di situ akhirnya aku memutuskan untuk kayak mengambil langkah, ya gas, kita gas gitu menjadi ketua OSIS. Semangatnya muncul lagi ya Nah, Bang. betul, betul. Terus juga kebetulan di situ tuh saat aku pegang formulir apa? Pendaftaran, di situ tuh ada Kak Selvi nyamperin kayak langsung nanyain, "Kamu nyalonin jadi OSIS, ketua OSIS gitu kan?" Terus kata aku teh, "Iya." Terus aku langsung connect lah gitu ya, langsung ajak kita, "Ayo jadi ketua OSIS sama wakil ketua OSIS," kata aku teh. Terus kita berdua tuh berdiskusi lah di situ. Terus alhasil alhamdulillahnya gitu ya kita tuh jadi partner gitu sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin ya Bang. Terus juga pengalamannya pas udah dimasuk di ketua OSIS, mungkin pas pertama-tama itu kan oprek ya. Tuh banyak tuh yang daftar gitu, yang daftar dari kelas 10, 11 gitu ya. Banyak banget. Terus di situ ya kita sama apa kepengurusan sebelumnya sama Kak Ilma sama Bang Amdan itu kita mewawancarai terus juga kayak memilih kandidat yang eh, terbaik dari yang terbaik gitu ya. Jadi kayak emang di situ tuh kita benar-benar sulit untuk menentukan mana nih orang ini diposisikan yang lebih baiknya tuh di mana gitu. Kan jangan sampai sembarangan gitu ya masukin anggota ke sekbid yang sebenarnya dia tuh bukan fashionnya bukan di situ gitu. Betul. Takutnya nanti mereka malah tidak bisa beradaptasi dan tentunya tidak nyaman gitu ya berada di OSIS. Terus juga pas mendekati kesini-kesini, aku enjoy terus aku ada improve dikit lah ya tentang Progja gitu dari tahun sebelumnya evaluasi apa sih gitu yang harus dibenahi, yang harus benahi, yang harus dibenarin di periode aku gitu. Jadi ya gitu deh. Kalau untuk pengalaman tuh sebenarnya kita berproses aja dari titik nol sampai titik yang dimana kita tuh merasa bahwa kita tuh sedang berproses dan kita sedang berkembang gitu. Dan otomatis itu menjadi pengalaman pribadi, menjadi apa ya, pembelajaran untuk diri sendiri dan juga mungkin teman-teman yang lainnya pasti ngerasain kok, gimana rasanya dari awal masuk jadi OSIS, terus sekarang mungkin jadi ketua kabid atau juga jadi sekretaris bendahara gitu. Gitu aja sih mungkin, Kak. Iya ya Bang. Sebenarnya kalau ngomongin, pengalaman pasti panjang Iya, sih, Kak. iya sih ya. Oke, terus ternyata rumit juga ya Ya betul, Bang. betul, Iya betul. betul. Nah, di antara pengalaman buruk maupun pengalaman baik itu pasti ada hambatannya nih. Betul, betul. Bisa dong ceritain hambatannya dari waktu atau apa mungkin gitu? Eh, tadi kayaknya soalnya yang menyenangkan terus sekarang jadi kayak hambatan-hambatan gitu. Aduh. Kalau untuk hambatan sebenarnya dibilang sedikit enggak, dibilang banyak juga enggak. Jadi emang kayak setiap organisasi pasti punya gitu ya permasalahan, terus ya pasti punya hambatannya masing-masing gitu. Baik dalam segi internal maupun eksternal gitu, baik dari anggota ataupun dari apa ya, dari luar gitu. Mungkin kalau dari hambatan itu, kalau dari diri sendiri, mungkin setiap orang pasti mempunyai hambatan dalam manajemen waktu ya, dalam kayak mengatur waktu dia supaya nggak bentrok nih kegiatan organisasi sama kegiatan pribadi. Nah, biasanya kalau misalnya emang kita tidak terbiasa buat membagi waktu atau juga mengolah waktu, pasti kebingungan, pasti pusing mana yang harus diprioritasin. Dan tentunya yang paling penting itu, kalau misalnya teman-teman belum tahu, yang paling penting kalau misalnya kalian masuk organisasi, kalian kan sudah menyatakan, sumpah dan janji gitu ya, otomatis kalian berdedikasi dong sama organisasi, dan yang prioritas itu pasti organisasi kan, Iya di atas kepentingan betul. pribadi. Jadi ya di mana pun kalian berada gitu ya, utamain prioritasin, kepentingan yang umum gitu, jangan yang pribadi dulu guys, itu sih dari aku. Terus Mmm, apalagi Kak? Oh iya internalnya yang dari pribadi udah, terus ke teman-teman anggota mungkin ya, ke teman-teman anggota sekbid atau juga yang lainnya gitu. Nah mungkin hambatannya dari teman-teman juga sama, mungkin kayak malas kalau misalnya ada kumpulan rapat-rapat kayak gitu ya, aku ngerti kok kalian pasti pengen, "Ih pengen tidur, gak mau rapat," gitu ya. Masih banyak gitu, pengen main, pengen itu, tapi ya kita balik lagi lah ke tujuan awal kita, terus juga ke tupoksi kita selaku OSIS gitu, sebagai tangan kanan sekolah tuh seperti apa sebaiknya gitu. Rapat juga kan untuk memperbaiki diri, terus sekaligus memperbaiki organisasi ke depannya gitu ya. Terus hambatannya selain itu, mungkin yang eksternalnya apa ya, oh mungkin ada beberapa orang yang dia tuh mengikuti organisasi selain OSIS gitu, kayak banyak
banyak organisasi yang ikutin. Contoh kayak mungkin ada yang ikutan duta juga, ada yang ikutan organisasi Voksi atau juga FOJB. Nah itu, otomatis, harus membagi waktu sangat-sangat gitu, kayak bener-bener pinter-pinter ngebagi waktu lah gitu. Contohnya aku sendiri gitu ya, Kak, ya, aku sendiri kebetulan gitu ya bukan apa-apa guys ya, ini udah purna juga kok. Kemarin sempat ikutan organisasi luar juga, salah satu duta gitu ya. Terus emang di situ tuh kita benar-benar, aku khususnya aku gitu ya, belajar banyak banget tentang bagaimana caranya untuk mengolah waktu dengan bijak gitu, dengan baik. Yang di mana ini harus prioritas dan ini juga harus prioritas, sama-sama penting gitu ya. Kebetulan banget juga di organisasi luar tuh terpilih jadi ketua, jadi emang harus benar-benar kayak, bagi waktu yang ekstra gitu antara satu sama lain, supaya tidak ada yang, merasa dikurang-kurangi gitu ya. Pinter-pinter ya Bang. Betul. Terus alhamdulillah lah ya, seiring berjalannya waktu juga kayak yang tadi aku awal bilangin, itu tuh membuat kita berproses dan membuat kita sadar diri gitu bahwasannya, ada beberapa hal yang mungkin kita harus atur gitu, dan kita tidak boleh memaksakan itu guys. Kalian boleh kok ikut organisasi banyak gitu ya, selain OSIS juga boleh, kayak contohnya yang di sekolah pramuka, paskibra, atau juga, eskul-eskul kan ya. Kalian boleh kok asalkan kalian tahu gitu apa yang harus diprioritasin, apa yang harus ditunda gitu. Gitu sih, gitu dari aku, Kak. Tadi kan udah apa, udah first impression, Ya, pengalaman, terus ya, hambatan. Nah betul. terakhir nih Bang, Apa tuh? gimana tips and trick Bang Jibril sampai apa ya, sekarang kan bisa jadi ketua OSIS gitu, sampai apa ya, punya rasa bangga tersendiri kan ya. Terus gimana sih caranya gitu biar enggak ragu waktu diwawancara OSIS, terus biar lancar-lancar aja dan biar enggak gugup tuh gimana Bang? Oke, oke. Ih, asik nih pertanyaannya. Ini pasti buat teman-teman kelas 10 pasti penasaran sih, gimana gitu ya, masuk OSIS tuh tahapannya apa aja gitu. Nah, mungkin kalian kebetulan yang nonton ini kalian bener-bener beruntung banget bisa nonton ini, Harus karena nonton sampai akhir? ya betul, harus nonton sampai akhir karena aku bakal nge-spill, apa, tips and tricks supaya masuk OSIS, khususnya untuk jadi ketua OSIS, guys. Terus mungkin yang pertama itu kalian kalau untuk anggota ya, kalau yang mau masuk OSIS kalian harus, tahu dulu passion kalian apa, terus skill kalian seperti apa. Jadi nanti tinggal menyesuaikan dengan sekbid-sekbid yang ada di OSIS kan. Contohnya misalkan passion kalian tuh suka dokumentasi gitu. Nah, kalian di OSIS cari nih sekbid mana yang di projeknya tuh, ada dokumentasi gitu, kayak khusus dokumentasi. Nah, kebetulan kalau untuk di OSIS SMA Ado Bangsa ini ada sekbid 6 yaitu sekbid, dokumentasi, publikasi, dan juga bahasa Inggris gitu. Nah, di situ pasti kalian untuk skill fotografi, untuk skill kayak dokumentasinya, apa ya, terasah terus gitu, terpakai terus sampai acara-acara yang besar juga, terus juga mungkin nanti acara-acara yang kecil juga butuh dokumentasi kan ya. Terus, kalau misalnya udah tahu fashion kita, udah tahu skill kita seperti apa, ya kita mencoba daftar gitu. Atau enggak, sebelum ke situ kita harus cerewet dulu aja, harus bawel gitu ya, Kak, ya. Ke Biar nggak salah? Ya betul, ke OSIS yang sebelumnya, kayak misalnya, eee Kak Anggi nih ya sebagai Sekbid 3 gitu. Nah mungkin nanti tuh ada yang minat juga nih buat ke Sekbid apa Kak? 3 tuh? Sekbid prestasi akademik dan non-akademik. Nah, mungkin nanti ada yang minat juga ya ke Sekbid 3. Nah, boleh tuh tanya-tanya ke Anggi seputar, Sekbid 3 tuh kayak gimana sih Kak programnya, terus apa aja sih yang harus disiapin, terus kayak, bakatnya harus apa sih Kak? Sebenarnya kalau buat, setiap Sekbid itu pasti punya, fashion, terus juga pasti punya apa ya, bidang yang khususnya masing-masing gitu ya. Jadi kalian gak usah takut kok kalau misalnya kalian gak tahu nih passion-nya apa, terus skill aku apa ya, gak usah takut karena kita juga di OSIS sama-sama belajar ya Kak ya. Gak harus sempurna kok ya, kita juga sama-sama belajar dari titik nol, gimana caranya untuk menjadi lebih baik ke depannya gitu dalam menyelesaikan proja-proja kita. Gitu aja sih mungkin kalau tips and trick, terus juga mungkin, udah sih. Yang pertama itu kalian harus tahu skill, potensi diri, terus juga fashion kalian seperti apa, terus pilih, sekbid yang kalian mau gitu, sekbid yang menurut kalian itu cocok nih buat fashion kalian gitu, buat kayak menunjang kalian ke depannya. Terus yang ketiga itu harus tanyain, harus bawel gitu ya ke kakak kelas gitu, atau juga ke purnanya, ke purna OSIS yang udah bentar lagi lengser nih ya ceritanya. Nah, tanya-tanya aja supaya kalian tergambar lah gitu.
projeknya seperti apa, progresnya seperti apa di segmen tersebut. Gitu sih, Kak. Oke, Oh, bisa kali ya? pas buat ini wawancara, takutnya ada Iya, yang belum. gemetar gitu ya. Nah, kalau buat diwawancara, emang Kak tenang aja cari referensi di TikTok atau juga di mana-mana Banyak 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 banget banget. di Google, banyak banget. Banyak banget. Kakak pernah gitu? Ah, pernah? Ya, jadi gitu sih Iya. guys. Kalau mau kalian latihan dulu lah gimana caranya eh public speaking yang baik gitu. Atau juga kalian cobain dulu aja depan cermin gitu sama diri kalian ngobrol gitu ya. Pas wawancara seperti apa gitu. Terus juga kalian apa ya? Banyak-banyakin nanya sih kata aku mah. Yang lebih efektif tuh itu sih. Kalau misalnya sendiri takutnya nggak bisa. Oh, cara duduk mungkin ya nanti kalian harus benar-benar pasang banget ini 5S apa kata Kak? 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan Santun, santun. betul. Nah, itu harus yang utama saat ketika kalian diwawancara itu benar-benar harus terapin banget 5S. Terus duduk kalian juga, cara duduk kalian aku rekomendasiin seperti ini, tegak gitu ya. Terus tangan kalau misalnya kalian public speaking, kalau wawancara kayak gini aja. Jadi gak usah kaku di bawah, gak usah kaku di sini. Jangan di sini sih menurut aku, mending di bawah. Kalaupun nanti emang gak bisa ngegerakin tangan. Terus tangan kalian harus kayak gini aja. Lebih kelihatan formal dan juga rapi gitu. Terus sama-sama nanti emang pengen gerakin tangan, ya tinggal kalian gini aja. Lebih lebih enak gitu, lebih leluasa. Gitu ya sih kalau dari aku. Oke. Bisa ditiru ya Bang, boleh tuh anak-anak kelas 10-nya ditiru tips and trik dari Bang Jibril kan, biar nanti waktu September ya Bang, wawancara khususnya lancar, terus gak ragu lagi, dan itu sebentar lagi kan, kita harus jadi kita Betul. harus persiapin dari sekarang gitu, biar nanti nggak salah pilih. Dan kalaupun misalnya kita apa ya, kita milih misalnya mau di segmen ini, kita tuh nggak dilempar atau gimana gitu Iya kata Bang betul, Jibril otomatis sebelumnya. langsung masuk gitu ya. Iya, oke. Mungkin kayaknya itu pertanyaan terakhir deh, Bang. Bentar Eee, deh Kak, tadi aku kayaknya ketinggalan deh. Apa Buat tuh? yang masih penasaran sama tips and tricks menjadi ketua OSIS, lebih baik langsung ini aja deh, samperin aku aja atau juga langsung emang PC gitu ya, maksudnya PC gitu ya, private chat gitu ke nomor aku. Aku terbuka kok, aku nanti bakalan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian insyaallah kalau misalnya bisa aku jawab gitu ya. Kalau misalnya di sini ya soalnya ini aku ngelihat baterainya sedikit lagi nih, kasihan takutnya nanti mati gitu ya. Gitu ya sih mungkin. Ya karena kita kan satu sekolah juga ya, Iya Bang. betul. Bang Jibril nggak bakal Gas. kemana-mana kok pasti. Iya, Paling kalau standby nggak di di sini dia sama lantai Dede. 3 lantai bawah, lantai 2 lantai bawah, gitu aja, nggak bakal kemana-mana, guys. Iya, masih 1 tahun lagi kok guys. Belum Masih ada ini. waktu, oke. Mungkin kayaknya sekian aja Iya ya, betul. Bang, dari kita, oke. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah simak sampai akhir, yang udah nonton sampai akhir, dan yang udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan follow guys Oskas Madasa. Terus juga buat teman-teman nanti request aja lah ya buat vlog selanjutnya. Iya, buat Maksudnya buat apa? podcast selanjutnya. Podcast selanjutnya topiknya apa gitu. Jadi gak harus aku terus gitu Iya, atau juga boleh orangnya gak harus aku terus. komen komen Boleh komen komen komen-komen komen guys, komen. komen-komen. Gitu aja sih mungkin Kak. Ya, oke. Kayaknya kita sekarang saatnya say bye ke Bang Jibril, dan terima Bye kasih. Kak Bye bye Anggi. Bang Bye bye Jibril. semuanya. Terima kasih Bang Jibril, dan terima Makasih kasih juga. semuanya udah nonton. Nantikan podcast selanjutnya, podcast Podcast SMA SMA Doa Doa Bangsa. Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.